Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali saya, Kandidat Romi Oktorianto, mengajak kepada kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dan hingga pada detik ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita dapat melewati hari demi hari, kita percaya bukan karena kekuatan kita, tetapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, selamat merayakan Paskah pada tahun ini tuh, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah Paskah yang berbeda bagi kita, di mana kita harus merayakan Paskah secara sendiri-sendiri, merayakan Paskah di rumah, merayakan Paskah dengan keluarga, dan biarlah makna Paskah pada tahun ini akan kembali menguatkan iman kita, ya, akan kembali kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit buat saudara dan saya. Saudaraku berkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, saya baca di dalam nama Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan minyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memparingkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami yang namanya duka cita? Ya, tentunya sebagai manusia biasa yang hidup di tengah-tengah dunia ini, siapapun kita pasti pernah mengalami yang namanya duka cita, saudara. Hal ini yang telah dialami oleh para pengikut-pengikut Yesus Kristus, yaitu para murid-muridnya, perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus masih ada di dunia. Mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami duka cita, sehingga diceritakan di dalam firman Tuhan ini dalam Markus 16 ayat 1 hingga ayat 8 ini. Pagi-pagi benar pada hari Sabat, sebelum matahari terbit, para perempuan-perempuan ini pergi ke kubur, hendak meminyaki mayat Yesus dan memberi rempah-rempah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka di tengah jalan, mereka mulai bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu bagi kita? Batu yang sangat besar itu, siapa yang akan menggulingkan bagi kita? Tetapi ketika mereka tiba di pintu kubur, diceritakan dalam firman Tuhan ini, maka mereka melihat batu yang sangat besar itu sudah terguling, saudara. Mereka sangat terkejut. Mereka sangat kaget. Mereka sangat gentar. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, mereka masuk ke dalam. Di dalam kebingungan mereka, ketika mereka melihat bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada di situ, hati mereka merasa sedih, kacau balau, saudaraku berkati oleh Tuhan. Lalu ketika di dalam suasana yang menyedihkan, hati mereka sedih, pemikiran mereka kacau balau, mereka berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri. Tiba-tiba mereka melihat seorang anak muda
yaitu malaikat Tuhan. Dan anak muda itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu yang telah mati. Tetapi saat ini dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Dan pergilah, katakan kepada murid-murid, kepada Petrus, bahwa Yesus orang Nazaret itu telah mendahului kamu ke Galilea dan kalian akan bertemu di sana." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus yang mati telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa maut, bahkan mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia. Saudara yang berkata oleh Tuhan, apa yang kita ambil dari pelajaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, saudaraku berkata oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus itu dapat menghapuskan kesedihan, air mata kita. Saudara yang berkata oleh Tuhan, kecemasan yang telah dialami oleh para perempuan-perempuan ini ketika mereka bercakap-cakap di jalan, mereka katakan begini, siapa yang akan menggulingkan batu yang sangat besar itu? Saudara yang berkata oleh Tuhan, bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa begitu banyak masalah yang kita hadapi dan itu tidak bisa kita lewati. Kadang-kadang kita berpikir sakit penyakit yang telah menggerogoti kehidupan kita, itu tidak bisa kita lewati. Itu tidak mampu kita jalani, saudara. Seperti halnya perempuan-perempuan ini mengatakan, siapakah yang akan menggulingkan? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun kita berkata demikian. Siapa yang dapat menolong saya? Kadang-kadang dunia tidak mau memperdulikan akan kehidupan kita. Kadang-kadang orang lain tidak akan mau memperdulikan penderitaan kita, beban hidup kita. Tetapi saya mau katakan, saudara, berkata oleh Tuhan, dengan kebangkitan Yesus Kristus, sakit penyakit, penderitaan, duka cita, kesedihan di dalam hati, engkau dapat melewati. Karena Yesus Kristus telah menggulingkan semuanya itu dengan kuasa kebangkitannya. Amin, saudaraku. Kadang-kala kita mengalami masalah hidup, saudaraku, yang kadang-kala kita berpikir saya tidak dapat melewati. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang kita tidak pernah duga-duga, yang membuka jalan keluar bagi kita sehingga kita dapat melewati masalah itu. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, itu bukan suatu kebetulan terjadi dalam hidup kita. Tetapi itu karena kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Itu pada ayat yang terakhir atau yang ke-8. Mengatakan begini, bagian B. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yang kedua, saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu telah memberikan keselamatan yang kekal, saudara. Artinya, saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwa Yesus Kristus menawarkan keselamatan yang kekal kepada saudara dan saya. Yesus Kristus memberikan keselamatan yang tidak ada, yang tidak bisa diambil orang-orang lain dalam hidup kita. Tergantung saudara, kepada saudara dan saya. Apakah kita mau menerima keselamatan itu, keselamatan yang kekal itu, atau tidak, saudara?
Tetapi itu yang diberikan Yesus Kristus dengan kebangkitannya dari kematian, agar supaya kita yang tidak bisa selamat itu, saudaraku, kita yang kotor ini, kita yang berdosa ini, diberi keselamatan yang kekal. Artinya, kita akan selamat sampai selama-lamanya. Itu adalah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan, tergantung kepada kita. Kita mau menerima keselamatan itu atau tidak. Kita mau menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu atau tidak. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, marilah ketika kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus akan merubah setiap kesedihan-kesedihan, akan merubah setiap kekhawatiran-kekhawatiran kita akhir-akhir ini tentang adanya penyebaran virus COVID-19 ini, saudara. Kita yakin dan percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus dapat mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, termasuk kuasa COVID-19. Kita percaya bahwa kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya akan segera memulihkan, akan segera menghapuskan COVID-19 dari muka bumi ini, terlebih lagi dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa tidak ada satu kuasa yang ada di dunia ini, termasuk kuasa maut, yang dapat mengalahkan kuasa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita itu. Terpujilah Tuhan, agunglah Tuhan, mulialah namanya, besarlah kekuasaannya, kerajaannya akan tetap untuk selama-lamanya. Dan biarlah setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Selamat merayakan Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus akan merubah kesedihan-kesedihan kita, beban-beban hidup kita menjadi ringan, oleh karena ada Tuhan Yesus memulihkan kehidupan saudara dan saya. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Salam.